Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Tante Merlin yang lagi menunggu dan cemas kepada Papajar di dekat kontrakannya Papajar. Tiba-tiba nggak lama kemudian datanglah Pasha mengantarkan mobilnya Papajar. Di sini juga Pasha juga nanya kepada Tante Merin, dan di sini Tante Merin juga dia mengatakan semuanya kepada Pasha bahwa Pajar dia tidak pulang-pulang. Di sini juga Tante Merin juga minta bantuan kepada Pasha untuk mencari Pajar. Lalu singkat cerita, Pasha sama Tante Merin juga dia berangkat untuk mencari Pajar. Lalu di sisi lain di sini Pajar masih dia ada di sebuah villa dirinya lagi mencari Godzilla-nya Pak Jos. Dia juga melihat di villa sebelah. Pas dia melihat ada Nana di villa itu dan terlihat Nana juga, kok Nana pingsan, kata batinnya Papajar. Jangan-jangan Nana sakit, kata batinnya Papajar. Lalu di sini Nana yang lagi ada di villa dia tidak sadar bahwa ada yang melihatin, yaitu Papajar. Dan Papajar juga dia pas lagi melihatin di villanya sebelah, tiba-tiba anak buahnya Pak Jos dia datang. Lalu anak buahnya Pak Jos juga dia menyuruh kepada Papajar, sekarang kamu silakan tidur dulu Pajar, kata anak buahnya Pak Jos. Lagi di sisi lain di sini di kamarnya di villanya Nana takut ketahuan sama suaminya yaitu Dewa. Dia juga gak lama kemudian Dewa juga datang. Nana di sini dia akan menyembunyikan bahwa dirinya itu mimisan lagi, tapi Dewa melihat tisu itu penuh darah lagi. Di sini juga Nana ngomong kepada Dewa, saya itu bukan apa-apa menyembunyikan kayak gini, takut Mas Dewa cemas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung memeluk Nana. Saya akan berusaha untuk menyembuhkan kamu, nah, kata batinnya Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini si Cat Tony yang udah sadar di sini juga dihajar habis-habisan oleh si Cat Kelvin. Si Cat Kelvin juga dia sangat murka dan ganas kepada si Cat Tony. Di sini si Cat Tony juga sudah dihajar habis-habisan oleh si Cat Kelvin. Si Cat Kelvin juga dia meninggalkan si Cat Tony di tempat itu. Dia juga langsung pergi sama si alias si Later dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini di villanya Papajar yang lagi tidur sambil memeluk fotonya Mbak Lia, tiba-tiba di sini Mbak Nurani melihat Papajar yang lagi memeluk fotonya Mbak Lia. Ini tidak bisa dibiarin, kalau kayak gini terus ini bisa menghambat untuk mencari Godzilla. Saya harus menyembunyikan foto-foto Cornelia, kata batinnya Mbak Nurani. Di sini juga Mbak Nurani juga mengambil foto dari pelukannya Papajar. Lalu semua juga foto-fotonya Lia di sini diumpetin di gudang oleh Mbak Nurani. Tiba-tiba di sini Papajar sudah bangun dari tidurnya. Dia sangat kaget karena foto Malia yang dipelukan dia tidak ada. Pas melihat foto-foto yang ada di villa itu tidak ada semua, tiba-tiba datanglah Mbak Nurani. Kamu sudah bangun, kata Mbak Nurani. Kita harus mencari lagi Godzilla, kata Mbak Nurani kepada Papajar. Tapi di sini Papajar sangat geram banget kepada Mbak Nurani karena foto-foto tidak ada. Foto-foto Balia kemanain sama kamu, kata Papajar kepada Mbak Nurani. Tiba-tiba di sini datanglah anak buahnya Pak Jos. Di sini juga anak buahnya Pak Jos ngomong kepada Papajar, pokoknya kamu cepat-cepat selesaikan masalah kalian. Kalau sudah selesai kamu harus mencari lagi Godzilla-nya bos, kata anak buahnya Pak Jos. Lalu anak buahnya Pak Jos juga langsung pergi dari tempat itu keluar. Lalu di sini Papajar juga di sini dia mencari foto-fotonya Malia yang sudah disembunyikan oleh Mbak Nurani. Tapi di sini Papajar juga menemukan foto-foto Malia di gudang. Lalu Papajar juga di sini langsung dia juga memasang foto-fotonya Malia lagi di tempat semula. Lalu dalam hatinya Mbak Nurani di sini dia sambil melihat Papajar yang lagi masang foto, saya terus sangat-sangat menyesal saya terjebak di villanya Pajar, kata batinnya Mbak Nurani. Lalu di sisi lain di sini di villanya Dewa yang lagi bingung dia untuk mencari ampul itu karena orang yang telah meminta tebusan tidak nelpon lagi. Tiba-tiba Nana menghampiri dirinya. Lalu Nana juga mengajak jalan-jalan di sekitar tempat villa itu, dan gak lama kemudian datanglah suster membawa Junior. Singkat cerita, Dewa sama Nana dan Junior dan suster juga akan jalan-jalan di depan villa itu. Tiba-tiba Nana sama Dewa sangat kaget melihat Mbak
Pak Fajar sama perempuan yaitu Mbak Nurani. Di sini juga Nana juga menghampiri Pak Fajar sama Mbak Nurani. Lalu di sini terlihat Pak Fajar pas ditemuin disamperin sama Dewa dan Nana. Di sini Pak Fajar dia ngomong kepada Dewa, "Saya perlu bicara sama kamu Dewa," kata Fajar kepada Dewa. Tadinya Dewa tidak mau tapi disuruh oleh Nana, dan singkat cerita di sini juga Fajar sama Dewa juga menjauh dari tempatnya Nana, dan di sini Dewa ngomong kepada Fajar, "Kamu mau bilang apa Fajar? Apa yang mau dibicarakan?" Kata Dewa kepada Pak Fajar. "Saya mau nanya, Nana sehat-sehat aja kan?" Kata Pak Fajar. "Saya melihat Nana kemarin tidak sengaja Nana mimisan," kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, "Kamu puas kan? Sekarang Nana mengalami penyakit yang sangat berat," kata Dewa kepada Fajar. "Tapi itu tidak mungkin terjadi," kata Dewa kepada Pak Fajar, sambil dia juga meninggalkan Pak Fajar di tempat itu. Lalu di sini Nana juga lagi ngobrol sama Mbak Nurani. Gak lama kemudian Dewa mengajak Nana pergi dari tempat itu untuk masuk lagi ke villa untuk pulang ke Jakarta. Lalu Mbak Nurani juga di sini dan Pak Fajar juga dia masuk juga, dia pergi ke villanya dia. Pas mau masuk ke villa di sini, Pak Fajar sangat kaget. Tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang. Tiada lain itu adalah Pak Jos sama anak buahnya. Lalu Pak Jos juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, "Bagaimana Godzilla saya, Fajar?" kata Pak Jos. Lalu sini juga Pak Jos juga sangat marah kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sini ngomong kepada Pak Jos, "Pokoknya saya terserah mau diapakan juga. Saya mau dikasihkan kepada Sri Devi juga nggak apa-apa, supaya saya mati dan bisa menyusul istri dan anak saya," kata Pak Fajar kepada Pak Jos. "Tapi jangan membawa-bawa perempuan ini," kata Pak Fajar kepada Pak Jos. Lalu di sini Mbak Nurani juga ngomong kepada Fajar, "Kamu itu apa-apaan Fajar?" kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. "Kamu jangan ikut campur, ini urusan saya. Soal kematian ini urusan saya," kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Lalu di sini Pak Fajar juga di sini sangat marah kepada Mbak Nurani, dan terlihat Pak Jos juga dia ngomong kepada anak buahnya, "Pokoknya bawa Fajar sekarang." Lalu di sini Mbak Nurani juga ngomong, "Saya juga ikut, tapi saya minta satu syarat, saya mau minum dulu satu gelas ke belakang," kata Mbak Nurani kepada Pak Jos. Singkat cerita Mbak Nurani juga dia pergi ke dapur untuk minum dulu. Pas sampai ke dapur di sini Mbak Nurani sangat kaget dan senang Godzilla ada di dapur. Di sini juga Godzillanya Pak Jos juga lari keluar. Lalu Mbak Nurani di sini dari dalam dia teriak-teriak yang kepada Pak Jos sama Pak Fajar yang ada di luar. Dan singkat cerita di sini juga Godzillanya Pak Jos juga bisa ditangkap oleh Pak Fajar sama Mbak Nurani. Lalu di sini juga Pak Jos juga sangat senang karena Godzillanya dia sudah ditemukan kembali. Lalu di sini juga Pak Fajar juga bebas dari hukumannya Pak Jos. Dia juga bisa pulang ke Jakarta. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kami minta kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.